bersama di Lobi, bersama di Lobi, bersama di Lobi, bersama di Lobi. Ya, terima kasih pemirsa, dan masih bersama Lobi dan masih kita bersama Pak Ismail dan masih juga kita menilik kesiapan Jalan Nasional 5. Nah, Pak, kalau dihubungkan pasti tidak akan lepas dari adanya kondisi jalan, pemeliharaan, itu kan pasti juga tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut ya, Pak. Yeah. Nah, kondisinya seperti apa di 2012 ini, Pak? 2012 ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada proyek-proyek besar yang memang strategis untuk menghubungkan daerah-daerah yang punya potensi ekonomi yang cukup besar. Ya. Nah, itu kita sadar bahwa penanganan jalan itu sangat penting. Gitu. Karena Jawa Timur itu luar biasa. Misalnya kayak yang di Kletek, itu ada Pasar Induk. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah meng-create adanya suatu Pasar Induk. Bahkan sekarang ini sudah beroperasi, dari sekian blok-blok itu sudah ada 3 yang sudah beroperasi. Ya. Nah, sementara kita melihat keterbatasan akses ke Pasar Induk. Ya. Ya, dalam hal ini kita melakukan suatu koordinasi antara pemerintah pusat, karena balai itu kan wakil dari pusat. Betul. Untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Ya, begitu hebatnya posisi Pasar Induk itu, sehingga akses jalan mulai dari pusat produksi daerah pertanian sampai pusat distribusi menuju ke kawasan primer, seperti pelabuhan laut, kemudian bandara dan sebagainya. Nah, kita sudah punya inventarisasi permasalahan di sana, di mana jalan yang di Kletek itu harus terkonek dengan tol misalnya, supaya akses dari tol menuju ke Tanjung Perak ini bisa dengan kapasitas yang memadai. Memang dalam hari ini ada keluhan bahwa pelabuhan Tanjung Perak ini belum bisa melayani untuk distribusi ke ekspor yang memadai, karena memang ada keterbatasan kedalaman laut di situ. Beda dengan yang di Tanjung Priok, begitu beda ya Pak? Ya, jadi oleh karenanya mungkin ke depan dengan terhubungkannya Pulau Madura dengan Surabaya dengan jembatan Suramadu, itu memang ada rencana pemerintah pusat maupun daerah sudah melakukan sinergis, yaitu membuat pelabuhan laut di Tanjung Bumi, daerah Madura sana. Ya, kalau di sana, kalau itu bisa terwujud, kondisi kedalaman laut di sana cukup dalam gitu, sehingga diharapkan itu bisa kompetitif. Nggak ada kendala mengenai pendangkalan yang bisa menghambat bagaimana kapal itu berlabuh. Gitu. Nah, ini pengembangan infrastruktur di sana itu kita juga gencar melakukan pelebaran jalan di sana, terutama jalan nasional yang menghubungkan 4 kabupaten, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai Sumeneb. Karena masing-masing kabupaten ini punya potensi khusus sendiri ya. Iya, beda-beda. Ya, misalnya kayak Sumeneb itu tempat pariwisata sekarang ini. Nah, cukup menolak potensial untuk mengembangkan wisata di sana, sehingga akses dari Surabaya menuju ke Sumeneb itu harus dipermudah. Ya. Tapi jalannya sudah mulus sekali memang ya Pak ya? Ya, sekarang sudah mulai mulus. Karena di samping kita lebarkan menjadi pola paling nggak 272 gitu. Walaupun di sana memang ada kendala dengan adanya rel kereta api gitu ya. Tapi kita juga sudah
koordinasi dengan PT KAI dalam rangka bagaimana jalan itu bisa space-nya bisa dipakai. Oke. Gitu. Baik. Dan kalau kita membahas masalah lahan, Pak, ada wilayah lain mungkin yang bisa Anda ceritakan yang susah sekali dalam pengadaan lahannya, begitu? Kesulitan masalah lahan. Ya kalau lahan ini memang di mana-mana menjadi kendala ya. Jadi kendala di Pacitan juga kendala. Waktu Suramadu dulu saya jadi pemimpin induk di sana juga sama gitu ya. Tapi upaya kita bisa kita lakukan secara intensif. Oke. Koordinasi. Baik, Pak Ismail, seperti apa upayanya? Kemudian wilayah apa yang mungkin selain tadi Madura yang Anda sebutkan mungkin yang sama-sama susah begitu ya untuk pengadaan lahan? Mungkin bisa dijawab saat lagi, Pak, di segmen terakhir. Pemirsa, tetaplah bersama kami segera kembali. Bersama